Apakah Tuhan yang bawa kita ke pencobaan? Kita buka ya ayat favorit ya, Yakobus 1. Ya, kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 mana? Lihat nih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jangan ngomong salahnya iblis. Ya, respon yang paling salah adalah ketika kita masuk di dalam pencobaan, kita menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan iblis, apalagi marah-marah sama Tuhan. Saya dulu sampai udah mentoknya ya, akhirnya saya marahnya sama Tuhan. Iblisnya soalnya nggak pergi-pergi, saya pikir kan. Tadinya saya tengking-tengking, iblis kurang aja saya tengking tiap hari. Sampai jengking-jengking sayanya, bukannya iblis yang tengking-jengking, saya yang jengking akhirnya. Ya kan? Tiap orang itu dicobai oleh iblis. Salah. Tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya kamu. Ya kamu itu dicobai oleh kamu yang saat ini dengar ini. Kamu itu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Diseret dan dipikat olehnya. Mana saya nggak kepengin apa-apa. Iya, asalnya kamu nggak kepengin apa dulu. Sekarang kamu nggak kepengin apa-apa. Kamu cuma pengen lepas dari pencobaanmu saja sekarang. Dulu kamu asal usulnya, kamu urut ya. Satu aksi ya, aksi 1 menghasilkan aksi 2, ya kan? Menghasilkan reaksi 1, sorry ya, saya ulang ini ya. Aksi 1 hasilnya reaksi 1. Maka kita tanggapi dengan aksi 2 kan? Hasilnya reaksi 2. Akhirnya jadinya kita tanggapi lagi dengan aksi 3. Hasilnya reaksi 3. Terakhir udah aksi keempat. Terakhir mentok ke reaksi yang keempat. Dong, kita nggak bisa keluar. Setiap aksi kan menghasilkan reaksi, itu kan sudah hukum alam. Sampai aksinya kita salah, itu responnya kita salah. Sampai kita nggak bisa keluar lagi. Dari awal aksinya dulu kita apa? Karena kita punya keinginan. Punya keinginan, kita nggak bisa kendalikan keinginan kita. Kita punya desire. Kita punya keinginan yang kita nggak bisa kendalikan. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan keinginanmu, ya, dan kamu dipikat, diseret, dipikat olehnya, saat itulah kita masuk dalam berbagai pencobaan. Ingin kaya, ingin punya istri cantik, ingin punya mobil bagus. Rata-rata 90%, ya kan? 90%. Yang ujung-ujungnya uang. Tadi kan, ujung-ujungnya uang. Pengen kaya, ya jelas uang. Pengen mobil bagus, butuh uang. Saya pengen jadi dokter, pakai uang. Saya pengen jadi profesor, pakai uang. Saya pengen jadi politikus, pakai uang. Saya mau apa? Saya pengen anak saya pinter, pakai uang. Saya pengen sembuh, pakai uang. Bahkan orang mau sembuh saja, dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Orang sudah punya utang, ya. Orang sudah punya utang, ya. Dia kan pengen lepas dari hutang kan, ya kan? Bagaimana cara pengen lepas? Akhirnya kita ingin lepas dari hutang, karena ingin kita dipikat oleh keinginan kita untuk lepas dari hutang, ya. Dan kita masuk dalam pencobaan. Oleh karena akhirnya karena saking inginnya keluar dari hutang, ya kita tidak melakukan respon yang benar, tapi kita melakukan respon yang salah. Karena responnya salah. Seharusnya ketika kamu masuk di dalam pencobaan, ketika kamu lagi, saya ingin suami saya kembali, saking inginnya kembali, ya, saking inginnya kita dipikat oleh keinginan kita, ya, akhirnya apa? Main dukun. Akhirnya dari dukun apa? Terkutuklah loh, terkutuk loh. Orang-orang yang pakai roh-roh begitu, masuk lagi dalam pencobaan. Yang berikutnya, upah dari itu tadi, upah dari perdukunan, dari sihir, upah dari berhala itu. Terus kita pengen lepas dari hutang. Akhirnya apa? Kita cari utang yang lebih besar lagi.
yang utang yang bayarnya nanti 10 tahun lagi, yang bisa ditunda, nggak ada. Akhirnya apa, kita sahabat sana sahabat sini, utangnya tambah besar, iya. Akhirnya apa, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, akhirnya kan begitu kan, buka lubang tutup lubang kan, kalap. Yang penting hari ini selesai masalah. Oh iya, bulan depan ada masalah lagi. Oh nanti, kesusahan sehari cukup sehari, kata firman Tuhan. Oh salah, kamu aplikasikan firman Tuhanmu itu, awalnya kamu sudah salah. Awalnya kamu sudah salah mengaplikasikan firman Tuhan, lalu kamu mencari pembenaran dari firman Tuhan yang lain. Jadi kamu itu cerdik seperti ular, tapi kamu tidak tulus seperti merpati. Kita ambil kutip-kutip ayat Al-Quran buat membenarkan kebodohanmu, buat membenarkan responmu yang salah. Oh, Daud saja berzina, Pak. Saya berzina sekali-kali nggak apa-apa. Iya, kamu belum tahu yang Daud tuai kan? Saya kan dulu begitu kan, Pak. Daud saja berzina, saya berzina sekali saja, malah saya tidak boleh. Sekali. Iya, tapi Tuhan bilang kamu kan orang diurapi Tuhan. Waktu kamu hidupnya kudus, kamu diurapi Tuhan. Ya, kamu hidupnya kudus, kamu diurapi Tuhan. Kamu kerja sedikit, untungnya banyak. Kotoran pun, sampah pun kamu pegang jadi emas. Sekarang kamu hina kekudusan itu. Sekarang kamu pegang emas pun jadi tai. Bukan cuma jadi kotor, jadi tai. Ya. Keinginan, salahnya di mana? Keinginan. Saya sekali saja Tuhan menikmati porselen itu Tuhan. Iya kan? Salah iblis? Bukan. Salah. Dulu saya bilang salah iblis. Saya tengking roh perjinahan. Saya usir-usir, ya kan? Pakai minyak saya cipretin muka saya dengan minyak urapan dari gereja itu yang sakti itu kan. Saya usir roh perzinahan. Mana bisa roh perzinahan? Nggak ada roh perzinahan diusir. Firman Tuhan bilang apa? Larikanlah dirimu dari percabulan. Bukan dilawan. Percabulan itu bukan dilawan. Lari kita. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi kalau perzinahan, percabulan, kamu yang lari. Wah, saya dulu sok-sokan. Saya sudah 15 tahun. Tidak sekalipun saya berzina. Saya bilang begitu. 15 tahun. Tidak anti saya. Kebal saya dengan perzinahan. Saya pergi ke yang porselen apa segala macam. Tahu-tahunya zinanya sama yang lain, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Serem ya. Larikanlah dirimu dari perzinahan. Nggak ada orang kebal sama perzinahan. Kayak Yusuf sama istrinya Potifar itu kan. Lari dia. Lari. Enggak, aku kebal. Terus ceweknya udah ngerayu-ngerayu. Dia kebal. Tahan kebal. Nggak bisa, nggak ada yang kebal. Lari. Udah nggak ada cara lain. Ya, luar biasa. Pencobaan itu, ya, kita masuk dalam pencobaan karena kita punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan anakmu sembuh. Sehingga kamu lakukan segala macam yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginanmu untuk apa? Untuk sekolah tinggi. Berambisi untuk punya gelar yang panjang, ya kan? Profesor, dokter gigi, dokter hewan, kayak itu kan Menahem Ali kan. Ya kan gelarnya banyak itu. Profesor, dokter gigi, dokter hewan, dokter susu, dokter apa lagi? Dokter kura-kura. Ya kan? Ya kan si Menahem Ali kan tuh gelarnya banyak sekali itu kan. Dokter susu, cus. Susu kuda. Ya, dokter apa? Dokter Boyke, ya, dokter apa tadi? Dokter cinta apa segala macam ya kan. Pokoknya panjang sekali. Prof, Dok, DR, DRC, DRH, DRG, DRT, DRM, DRS, DRK, DLL, DLM dan lain-lain, DLL. Ya kan? Pokoknya panjang-panjangnya. Akhirnya tega wis pokoknya gelar dipalsu-palsu deh. Yang penting ada gelar yang panjang. Nggak tahu, pokoknya pasang-pasang sendiri aja deh. Yang penting biar kelihatan panjang. Kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya, kita itu dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi pencobaan awalnya, saya cerita sekarang awal ya. Awalnya kita masuk pencobaan. Jadi belum ada pencobaan nih, tapi kita bikin gara-gara sendiri. Kita yang menggali kubur kita sendiri. Karena kita punya keinginan, dan keinginan kita itulah yang memikat kita masuk dalam pencobaan. Satu. Yang kedua, jadi kan satu awalnya, ya kan. Awalnya kita punya keinginan. Iya, kita diberi tes suka. Hawa itu diberi tes suka, Kain diberi tes suka. Ya, salah nggak punya keinginan? Enggak, keinginan itu nggak salah. Ya,
Tetapi ketika Anda tidak bisa kontrol keinginan Anda, Hawa itu waktu dikasih tes suka dia dosa nggak? Dikasih, kan dibilang Hawa itu dikasih birahi, itu bahasanya salah ya. Bahasa aslinya itu tes suka. Itu terjemahnya bukan birahi, tapi desire, keinginan. Ya, bukan birahi. Karena Kain pun tes suka. Hei, kendalikan tes sukamu. Kalau kamu tidak kendalikan tes sukamu, dosa mengintip. Ya kan? Salomo juga tes suka kepada istrinya. Salah nggak tes suka? Enggak. Hawa itu kan diberi tes suka, diberi birahi, katanya bahasa aslinya itu kan. Nah, itu makanya Anda belajar bahasa aslinya. Nah, ikutlah kelas evangelis, apologetik, dan apostolik. Nanti Anda ngerti tuh cerita-cerita tentang yang Taman Eden segala macam. Jadi awalnya keinginan. Dan keinginan itu sudah ada. Tuhan kasih keinginan itu. Tes suka itu sudah ada. Ketika manusia mau keluar dari Eden, itu dikasih tes suka itu. Nah, yang jadi masalah adalah karena masalahnya adalah kita tidak kendalikan tes suka itu. Kita tidak memanage, kita tidak berkuasa atas tes suka. Tapi tes suka itu yang berkuasa atasmu. Termasuk keinginan untuk sembuh dari sakit. Termasuk keinginan untuk lepas dari hutang. Termasuk keinginan untuk sukses. Termasuk keinginan untuk punya istri cantik, suami ganteng, kaya. Ya kan, kalau bisa yang duda, ganteng, sugih. Ya kan, akhirnya jebrok, nggak taunya duda, cucunya udah 10, ya kan, masih ada istrinya yang kesekian, nggak ada pada kemana, istrinya jeprah semua, pating jelanterah kemana-mana, saking kepengen, banyak ya orang-orang perempuan tapi sekarang ya, banyak perempuan-perempuan muda itu sekarang pengen cari duda yang kaya, duda ganteng yang kaya, ya, karena apa? Supaya gampang, udah cepet mati, gitu kan, biar cepet mati, nah, jadi saya sudah nanti udah dapat kekayaannya. Ini gampang itu tadi ya, masalahnya adalah tes suka tadi, keinginan kita tidak dikendalikan, tetapi kita yang dikendalikan oleh tes suka kita yang dikontrol. Jadi kita tidak menjadi tuan atas daging kita, keinginan kita, tapi keinginan itu yang mengontrol kita. Itu yang masalah awalnya. Nah, ini kita belum ya, ini masih kenapa adanya pencobaan, karena ada keinginan, tetapi kita tidak kontrol keinginan, tapi keinginan itu yang mengontrol kita, yang mendrive hidup Anda. Apa yang mendrive hidup Anda hari ini? Pengen di rumah? Pengen sembuh? Apa yang mendrive hidup Anda hari ini? Pengen cari jodoh? Apa yang mendrive hidup Anda ini? Pengen sukses? Pengen punya gelar banyak? Bahkan Anda pengen punya pelayanan gereja yang besar? Apa yang mendrive hidup Anda? Saya pengen jadi atlet nasional. Itu apa yang mendrive, apa yang mengendalikan hidup Anda? Maka itu akan menjadi jerat bagimu. Maka itu akan menjadi pencobaan bagimu. Tetapi ketika kamu kendalikan apa yang mendrive itu, jadi kamu bukan yang mendrive, kamu yang drive ya, menyetir itu loh, yang mengendalikan hidupmu. Kamu yang kendalikan itu keinginanmu. Maka kamu akan bisa manage. Masalahnya bagaimana Pak mengendalikannya? Nah, ini kita lagi cerita sebelum masa pencobaan ya, masih sebelumnya nih. Jadi kendalikan keinginanmu. Bagaimana kamu bisa kendalikan keinginanmu? Galatia 5 ayat 16 sudah jelas. Kalau kamu dipimpin oleh Roh, otomatis kamu tidak akan dikendalikan oleh daging. Otomatis. Maka kamu harus hidup dalam Roh dulu. Harus lahir baru, ya, satu lahir baru, dan kamu penuh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu bisa doa. Kalau kamu tidak penuh dengan Roh Kudus, kamu nggak bisa doa. Nggak bisa doa. Buahmu tuh daging semua. Kenapa? Gak karu-karuan kayak saya. Sekali kamu, makanya Yesus bilang, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Udah, pokoknya nggak bisa, udah. Hanya di dalam Yesus. Kenapa? Ketika kamu tinggal di dalam Yesus, artinya apa? Di luar kasih, di luar agape. Nggak bisa apa-apa. Jadi jangan fokus dengan keinginanmu, fokusnya dengan agape. Kamu kasihi. Tidak ada yang salah dengan terlalu mengasihi. Agape, selama itu agape. Kalau itu kasihmu filio, yang mengingini berarti kan, nah itu mengingini lagi. Ya kan, selama kasihmu adalah agape, dan agape itu kepada Tuhan dan kepada sesama, bukan kepada dunia ya, kayak Demas agape kepada dunia. Oh, itu bahaya. Tidak boleh kita agape kepada dunia, tapi agape kepada Yesus dan sesama. Karena perintahnya itu bukan agape kepada dunia. Kasih itu harus kepada Tuhan dan kepada sesama.
marturia dan diakonia. Kalau hidupmu tidak fokus untuk itu, ya, tadi berdiakonia, saya senang sekali ya, teman-teman meresponi diakonia itu. Coba lihat, orang-orang yang diakonia hidupnya bahagia. Karena dia tidak terikat dengan hartanya. Walaupun sedikit, waduh Pak, gaji saya sebulan cuma 400.000 Pak. Jangankan UMR Pak. Bahkan 400.000 saja itu kamu bisa berdiakonia loh. Itu kan masalahnya ada hatimu dan Tuhan akan selalu lipat gandakan. Percaya saya, Tuhan lipat gandakan. Jangan takut. Tapi jangan gini, kamu 400.000, kamu punya anak 2 belum makan, malah kamu kasih semua ke orang lain, ya salah. Anakmu itu tanggung jawabmu. Tetap bisa diakunya, bisa, sisihkanlah 400.000, ya kamu sisihkan 40.000. Sisihkan 40.000, ya minimum itu 10%. Untuk kamu kasih ke orang yang lebih miskin darimu. Oh Pak, ini Pak, buat ngutangi Pak, buat ngutangi orang nyicil motor. Oh ya jangan, gajimu 400.000, dia gajinya 2 juta, dia nyicil motor nggak bisa, kamu punya 400.000 malah buat ngutangi dia. Itu bukan diakonia, itu namanya ongkrongan. Kamu bodoh itu namanya. Ya, banyak orang begitu ya, ngutangin orang yang lebih kaya buat nyicil mobil atau buat, kenapa dia harapannya apa? Karena dia punya harapan. Nggak tulus. Misalnya, kapan-kapan bisa minjem mobilnya. Oh, kapan-kapan saya kasih baik. Nanti kan dia baik. Oh, kejeblos. Ya, kamu ada orang yang hidupnya lebih mewah dari kamu, malah kamu utangin. Ada orang hidupnya lebih mewah dari kamu utangin. Kan lucu kan? Oh, itu kan hebat Pak namanya Pak. Oh, nggak hebat, namanya kamu itu bodoh. Kalau ada orang lebih kaya dari kamu, ya udah biar dia hidupnya dalam kemewahannya, dia sudah tahu resikonya dia punya barang mewah. Kalau ada pendeta hidup dalam kemewahan dan kamu kasih persembahan ke dia, katanya buat Tuhan, itu kamu bodoh. Lalu dia sudah mewah, dia sudah punya macam-macam kok. Ya, uangmu buat diakonia, kasih buat orang miskin yang lebih jauh di bawah kamu. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Oh, Pak, buat beli LED, Pak, saya terbeban untuk beli LED. Buat apa? Banyak orang makan, pengen makan, nggak bisa makan. Duitmu yang buat beli LED itu buat urunan beli LED di gereja, kamu kasih ke orang miskin. Ya, itu Tuhan akan, kamu tuh meminta Tuhan, kalau kamu buat beli LED gereja, itu kan buat kamu seneng-seneng di gereja, tiba-tiba kamu kepahitan sama pengurus gereja, kamu keluar dari gereja itu sambil miso-miso, sama saja. Itu karena kamu tadi, kamu jahat hati kita itu ya. Hati kita jahat. Nggak lurus sama Tuhan. Kita tuh cerdik seperti ulat, tapi nggak tulus seperti merpati. Ya, artinya kita tahu kebenaran firman Tuhan buat cari pembenaran. Nah, itu tadi. Jadi apa? Penuh dengan roh. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain yang ditawarkan Alkitab untuk mengendalikan keinginanmu selain kamu hidup dengan roh. Bagaimana hidup dalam roh? Ini dalam Yesus itu ya. Bagaimana? Kepenuhan Yesus itu loh. Kepenuhan Tuhan Yesus. Bagaimana kepenuhan Tuhan Yesus? Itu dalam agape Tuhan. Dan penuhi hidupmu dengan firman Tuhan, dengan agape. Tapi kalau kamu penuhi dengan firman Tuhan, tapi kamu nggak ada agape, nanti kamu jadi ahli Taurat Farisi. Nanti kamu ribut-ributnya tiap hari cuma Trinitas, Oneness, sama Sabelian, sama Saksi Yehova, ruwet pokoknya. Itu juga sama. Agape dulu, tinggal mana kayak 3 minggu yang lalu, tinggal dalam agape dulu. Ya 2 minggu yang lalu ya. Tinggal dalam agape dulu, terus kamu baca firman. Maka semua firman, semua logos yang kamu baca jadi rema. Kalau kamu punya rema, maka kamu punya iman, lalu minta apa saja. Kenapa Tuhan kasih garansi minta apa saja? Karena Ia tahu bahwa yang kamu minta itu bukan desire suka dagingmu, tapi adalah hasil kamu dengan Bapa. Keinginanmu, keinginan Bapa. Jadi satu. Keinginanmu adalah keinginan Yesus. Keinginanmu adalah keinginannya Roh Kudus. Ya. Makanya Tuhan kasih garansi. Gampang tinggal di dalam agape itu. Masalahnya kamu mau apa enggak? Masalahnya kan enggak mau. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kalau sudah masuk, kalau kita sudah terlanjur nih, udah buka tutup lubang, kalau kita sudah terlanjur nih, ya, ketemu perempuan cantik, tapi bawelnya minta ampun, ngorong-ngorongnya minta ampun, udah menikah pula, udah punya anak 5 pula, dicerai bingung, kata Pak Paul nggak boleh, kata Pak Paul, kata Alkitab nggak boleh, dicerai nggak boleh, mau diterusin, rasanya kayak neraka. Wah, muka mah cantik Pak, asal dia jangan ngomong Pak, begitu ngomong,
pengen nyumpel pakai sandal, Pak. Udah terlanjur. Karena kamu dari awal, keinginanmu itu pengen punya istri cantik, bukan pengen punya istri yang benar, yang seimbang, yang ada dalam 1 Korintus 7. Kamu pengennya punya istri cantik dari awal. Itu saya ajari keras sama anak saya, benar-benar saya wanti-wanti ya. Waktu saya menikah sama istri saya, mami saya itu cantik sekali ya. Cantik sekali, kayak artis, serius. Ya saya nggak cita-cita, udah tua aja masih cantik. Sampai usia 60 saja, sampai usia hampir 60 waktu dia masih cantik sekali. Masih ada orang ngejar-ngejar mami saya. Dia terus begitu melihat saya, dia bingung. Anaknya sudah punya anak lagi. Sampai begitu ya dulu ya. Itu serius ya, saya nggak bohongan ya. Jadi, tetapi apa? Dikebukin terus sama suaminya, sama bapak saya itu tadi. Terus apa gunanya coba punya istri cantik begitu? Asal ini ruwet aja bohongnya. Terus suatu ketika saya berdoa sama Tuhan, saya ingin punya istri yang benar, bukan istri yang cantik, istri yang berkenan sama Tuhan. Saya bawa istri saya. Istri saya tidak secantik mami saya dulu, ya kan masih. Tetapi sama-sama mudanya kata ayah saya, wah saya dibully habis-habisan sama bapak saya. Serius saya dibully. Wah masih muda begini, begitu. Wah, tiap ketemu dibully sama bapak saya. Gara-gara saya pacaran sama ini dulu, yang istri saya sekarang ini. Serius ya, istri saya juga. Setelah ini saya tahu. Tetapi akhirnya bapak saya sayang sekali sama dia. Terakhir ya, setelah dia ngerti istri saya itu seperti apa, nyesel dia. Ya, jadi singkat cerita, dia ngomong, apa sih yang bikin? Saya kan minta Pi dilamar Pi. Saya bilang dilamar. Wah, terus ngomong, terus kita bilang begini, papi saya, kamu gini nanti segini aja sekarang. Coba dulu kan istri saya semok ya, kayak tadi foto tadi kan tahu sendiri kan, istri saya semok. Nah, terus papi saya bilang, ngomong macam-macam, ngasih nasihat lah, nasihat orang ganteng lah, versinya orang maco gitu. Terus saya bilang, Pi, dia bilang sama saya, nanti kamu 10 tahun saja, 10 tahun saja kamu sudah bosen. Jangan buru-buru pengen kawin. Akhirnya endingnya begitu. 10 tahun saja sudah bosen. Tapi saya sudah punya perjanjian dengan Tuhan di hati saya. Saya bilang, Pi, kalau memang 10 tahun itu saya bosen, saya tetap akan jalani yang 10 tahun yang indah itu, karena saya memilih sama Tuhan, dan saya yakin itu dari Tuhan. Ya, bukan karena saya nafsu, tapi karena saya tahu itu dari Tuhan. Tapi itu udah doa puasa sama-sama. Ya, kita sempat melewati masa-masa yang tidak baik, tapi akhirnya waktu masa tunangan kita hidup kudus ya. Kita benar-benar hidup kudus, kita hidup benar-benar di dalam jalan Tuhan. Jadi waktu tunangan itu setahun sebelum tunangan pun kita sudah kami pacaran 7 tahun ya. Dan kita baru kemudian hidup kudus benar-benar, kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Persiapan waktu kita sudah mau tunangan, terus saya minta lamar. Papi bilang, 10 tahun aja kamu bosan sama dia. Terus saya bilang, Pi, 10 tahun bosan, asal bahagia. Daripada papi sama mami dari tahun pertama sudah gebuk-gebukan, sudah bilang cerai-cerai, sudah bukan gebuk-gebukan lagi, pakainya gebuk-gebukannya pakai balok lagi. Nah, iya kan? Saya bilang begitu. Intinya apa yang saya mau ceritakan? Dari awal saya sudah mintakan kepada Tuhan. Nanti di kelas apostolik ya, saya itu ngajar itu. Makanya saudara kalau yang nggak bisa ikut kelas, bisa saudara register join member. Itu saya banyak cerita tuh tentang pernikahan di kelas apostolik. Intinya adalah minta dari Tuhan, bukan minta yang mau seperti mau kita udah cantik ini. Oh no. Minta yang seimbang dari Tuhan. Karena namanya perempuan itu yang bikin cantik itu kamu. Serius. Laki-laki yang masih bujangan, yang bikin cantik istrimu itu bukan dia, tapi kamu yang bikin cantik. Kalau dia bahagia, dia otomatis cantik, akan cantik sendiri. Makin tua makin cantik. Kalau dia nggak bahagia, mudanya cantik, mau dia Miss Universe sekalipun, kamu lihat makin lama makin pengen cerai, pengennya ngaplok, pengennya jejerin pakai sandal mulutnya. Serius. Ya, saya udah ngelihat banyak konseling-konseling begitu, istrinya cantik dalam hati, ini orang istrinya cantik tapi digaplokin tiap hari. Bukan cuma, banyak saya ngelihat keluarga-keluarga begitu. Baru menikah 2 tahun cerai, 2 tahun cerai terus. Karena dia cari yang cantik. Obsesinya cantik. Obsesinya bukan seimbang. Tetapi kalau dia menikah dengan benar dan hidup dalam kebenaran, istrinya makin lama makin cantik. Satu,
Kalian bahagia. Kalau kalian rukun, duit kumpul. Rezeki itu datang. Saya jamin itu. Kalau kalian rukun itu rezeki datang sendiri. 2, kehidupan seks kalian jadi normal. Orang perempuan kalau kehidupan seksnya normal, hormonnya bekerja, dia tambah cantik, tambah seger mukanya. Tambah tua nggak keriput, seger dia, cantik, makin kelihatan bijaksana, makin anggun. Tapi kalau seksnya nggak normal, kamu yang dapat seks terus, dianya enggak. Banyak ya perempuan-perempuan itu, istri-istri itu, usia 35 saja sudah nggak berhubungan seks sama suaminya, padahal cantik. Suaminya dialeksis terus, ngeseknya dialeksis terus. Baby. Oh iya, serius itu. Nanti dalam pernikahan itu saya cerita ya. Akhirnya apa? Isinya layu, menopause sebelum waktunya. Umur 40 aja udah menopause, padahal cantik. Nah, karena dia nggak mau menopause, dia gimana dia? Dia cari berondong. Lucu ya? Itulah kehidupan. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dan ketika dia masuk ke dalamnya, sudah masuk ke dalamnya, ruwet di dalamnya, ya responnya dengan salah. Wah, karena istriku begini, istriku bawelnya minta ampun, akhirnya dia pergi. Bukannya dia tungguin bawelnya istrinya, dia pergi. Nggak tahan. Nah, responnya itu dari awal sudah salah. Pencobaan pertama, kita sendiri yang bikin. Pencobaan datang, kita ngeresponnya dengan salah. Wah, masa perempuan kayak gitu? Masa orang ini begini? Kita udah pencobaan datang, kita buka cangkul yang dalam, buka tutup lubang utangnya. Oh, saya ngalamin, semua saya ngalamin, yang aneh-aneh saya ngalamin. Hamba Tuhan, ya, kita ngalamin sampai akhirnya kita nggak bisa lepas lagi. Saya cuma cari satu, coba bunuh. Wah, dia tipu saya kok. Saya juga akhirnya ngerjain orang karena saya ditipu dia, bunuh. Mau saya bunuh itu ya. Untung itu Komandan Kodim datang waktu itu. Komandan Kodimnya Kristen mungkin ya. Kok omongnya baik sekali. Waktu itu saya udah panas. Tapi apa? Saya sombong sekali waktu itu, kasar sekali. Dan memang salahnya siapa? Salahnya saya. Kenapa? Karena saya pengen kaya. Saya pikir dia anak orang kaya. Ya kan? Saya pikir dia anak orang kaya. Jadi siapa memanfaatkan siapa? Ternyata dia lebih pintar. Iblis bukan saya. Sejujurnya kan saya. Saya kan berpikir dia anak orang kaya. Kita kerjasama. Yang salah siapa? Saya. Bukan salah iblis. Oh, iblis yang bujukin, siapa bilang? Siapa bilang iblis bujukin? Coba jujur kita sama dia. Respon yang salah karena kamu nggak jujur. Dari awal udah nggak jujur ya. Awal masuk pencobaan aja kita udah nggak jujur. Kedua, begitu pencobaan masuk, kita sudah di dalam pencobaan, kita saja udah nggak jujur. Kita selalu salahin orang lain. Pokoknya bukan kita. Pokoknya kita benar, orang lain salah. Ya kan? Pokoknya Nabi ke-26 selalu benar, yang lain salah semua. Itu selalu begitu. Kita nyatanya nggak jujur. Kita cerai sama istri kita, mungkin dia yang salah, saya yang benar. Udah gitu tambah masalah lagi kan. Responnya waktu cerai pun pertama sudah salah. Coba dari awal cerai, dari awal ribut itu kita responnya benar, diam, puasa. Respon yang paling benar apa sih? Respon yang paling benar? Respon yang paling benar apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Diamlah, tenanglah, supaya dapat berdoa. Pak, sudah diam, sudah tenang, nggak bisa doa. Berarti kamu belum diam, belum tenang. Kepalanya masih jalan terus. Tenang. Diamlah, tenanglah, supaya bisa berdoa. Respon pertama itu awal dari segala respon. Begitu kamu ini sudah salah, selanjutnya akan salah. Saya jamin kamu salah. Saya jamin. Saya sudah hampir 50 tahun ya, dan saya sudah ngalamin macam-macam. Ya, dari yang kelam sampai yang sukses, sampai saya keliling dunia karena pekerjaan saya ngalamin semua. Saya usia 29 tahun, saya sudah sukses. Tetapi saya kasih tahu saudara, semua respon masalah, kalau kamu sedang dalam masalah, respon pertama yang paling benar adalah diam, tenang. Diam dan tenang. Supaya apa? Kamu berdoa. Tenang, diam, tenang. Kalau kamu sudah diam, tenang, nggak bisa berdoa, berarti kamu belum diam, belum tenang. Kenapa kita nggak bisa diam, nggak bisa tenang? Nah, itu yang harusnya tanya. Saya nggak mau nanya, kenapa saya nggak bisa diam, nggak bisa tenang ya? Enggak, saya protes sama pendoa syafaatnya Batra. Dulu yang kawal kami itu pendoa syafaatnya Batra ya. Ini si Oma ini memang luar biasa, rendah hati sekali ya. Dia kawal kami, sabar. Saya ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Ke Oma ini, Tuhan sialan, apa segala macam. Saya maki-maki loh. Si Oma ini sabar. Sampai saya dipulihkan. Itu si Oma ini datengin saya, dipeluk saya. Oma ini, dia senyum.
Sekarang kamu tahu apa maksud Tuhan? Wah, saya kalau ingat ini ya, si Oma ini sambil senyum, ya sambil berkaca-kaca dia. Kamu tahu nggak sekarang maksud Tuhan buat kamu selama 5 tahun? Oma ini ngawal kamu. Iya, Oma. Wah, Oma ini luar biasa. Waktu saya maki-maki, saya marah, Oma ini sabar. Didoain terus, dia puasa buat saya ya. Oma, saya nggak bisa doa. Apa katanya suruh diam, suruh tenang. Gimana mau diam, gimana mau berdoa? Berdoa aja, udah diam, udah tenang nih. Saya sudah puasa 3 hari ini. Saya udah puasa 3 hari loh. Nggak sih, katanya belum, ya enggak, karena saya belum diam, belum tenang. Puasanya iya, tapi nggak tenang, nggak diam. Ayo jujur. Anda lagi masalah kan sebenarnya nggak diam, pikirannya berkecamuk terus kan. Benar-benar lepaskan. Karena apa? Sejujurnya kan karena kita nggak percaya Tuhan akan tolong kan. Sejujurnya, misalnya begini nih. Yang paling sering ini hutang. Anda terlibat dalam hutang. Itu kan dari awal tadi ya, itu kan kita nggak bahas dari awal. Kenapa Anda hutang udah jelas? Itu karena pencobaan kamu dipikat olehnya. Sekarang kamu sudah masuk dalam pencobaan. Kamu hutang. Kamu harus bayar. Dan hutang itu bertumpuk-tumpuk dan kamu bisa masuk penjara gara-gara itu. Kan sejujurnya karena kamu tidak mau masuk penjara kan? Coba kalau bilang, oke Tuhan, kamu belajar punya sikap hati kayak Sadrah, Mesah, Abednego. Pokoknya aku mau tunggu Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Ya mati. Ingat gak cerita Sadrah, Mesah, Abednego disuruh nyembah patung Nebukadnezar, disuruh bikin salah? Itu kan masalah kan? Masalah besar. Kebetulan masalahnya disuruh pindah agama, jelas. Kalau ini kan kamu masalahnya utang, nggak jelas. Tetapi kan sama sebenarnya kan, masalah kan. Tapi jawabannya kan beda. Saya dengan Sadrah, Mesah, Abednego. Anda dengan Sadrah, Mesah, Abednego. Ya istri saya begini, kalau nggak gini nanti begini. Keluarga istri saya nanti begini, nanti saya dihina. Nggak mau saya. Nah, kan nggak mau saya. Sehingga berontak, sehingga nggak bisa tenang. Oh ini soalnya dia udah nipu saya, ini pendeta ini sudah bisa, saya sudah dihabisin miliaran. Oh sudah begini, nggak mau saya nggak mau kalah. Nah, kan masalahnya begitu kan. Banyak sekali, alasannya banyak. 1 septic tank, kalau perlu tak kirim lagi dari Eropa septic tanknya. Alasanmu tuh banyak supaya nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Kalau perlu tak kirim lagi, tak imporkan dari Afrika sama dari Australia septic tanknya. Alasannya kan beribu-ribu septic tank kan. Semua alasannya kotoran semua. Intinya nggak mau percaya. Kalau Tuhan nggak tolong, kamu keluar dari masalahmu, istrimu tetap pergi, suamimu tetap pergi, kamu tetap bangkrut. Kalau Tuhan nggak tolong, aku tetap akan percaya sama Tuhan. Oh itu iman loh. Kalau Tuhan nggak tolong, ya udah aku pokoknya tetap percaya. Kalau Tuhan memang nggak tolong, ya udah aku lewatin. Ya sudah tak lewati Tuhan. Kalau sampai masuk penjara, ya sudah tak lewati Tuhan. Yang penting jangan sampai aku salah Tuhan. Kan waktu Anda duduk berdoa, ya puasa 3 hari nggak ada puasa, pikiranmu nggak kemana-mana, pikiranmu nggak dalam pemikiran kalau Tuhan nggak tolong. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan nggak tolong di dalam doamu, kamu harus berpikir kalau Tuhan nggak tolong bagaimana. Saya tetap akan percaya Tuhan. Berarti Tuhan mau saya ke sana dan itu pasti baik. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Masalahnya kan Anda nggak mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi Anda kan nggak mengasihi Tuhan, Anda mengasihi diri Anda sendiri, egois, kurang ajar, nggak jujur. Kalau Tuhan nggak tolong, sikap hati kita kudu benar dulu, itu di awal itu kudu benar. Sebelum saya sukses hebat-hebat, besar-besar begitu, saya selalu begitu, saya difitnah nih. Saya waktu di Palembang, anak buah saya fitnah saya. Bisa bohong di mata saya, pengen saya datang, pengen saya gampar itu. Anak buah saya bisa bohong di depan mata saya, fitnah yang tidak benar-benar terjadi, saya sampai kaget. Padahal anak buah ini selalu nempel-nempel saya, selalu baik. Itu baik, pokoknya saya percaya sama dia. Tetapi bisa terang-terangan dia ngomong sebaliknya. Wejian tenan. Itu saya baru tahu orang begitu begundalnya luar, begitu jahatnya. Di depan mata dia bisa fitnah dan dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Dia bisa fitnah saya. Padahal di belakang, di depan saya dia puji-puji. Begitu kita meeting dia bisa fitnah saya. Saya sampai kaget. Terus saya cuma duduk diam. Saya berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, karena saya hidupnya benar ya sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Waktu saya sampai nangis itu ya, nangis bawang itu, wah kaget, malu apa, wah itu udah dipermalukan dengan luar biasa.
Saya ngalami itu ya. Ternyata saya sering ngalamin begitu. Tuhan izinkan ngalamin itu karena supaya saya rendah hati. Saya responnya saya belum rendah hati, tapi respon yang lainnya benar apa? Diam. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Nggak apa-apa Tuhan, berarti saya memang harus melewati masa-masa ini. Tetapi Tuhan tolong. Jadi saya nggak diturunkan jabatannya. Tuhan tolong. Tiba-tiba ada orang bisa bersaksi, saya yang benar, orang ini yang kurang ajar. Langsung orang disingkirkan, saya langsung naik gaji. Langsung dipromosi, langsung pegang wilayah yang lebih besar lagi. Saya cuma mikirnya, udah tamat, sudah selesai saya hari itu. Kayak Pak HM, kembaran saya. Wis tamat, wis tamat. Bener nggak? Anda sering ngomong gitu, mati aku, mati, tamat, mati. Ya kan? Berapa kali Anda ngucapin begitu coba ketika masalah? Wis mati aku, Tuhan, mati. No. Anda, kalaupun Tuhan nggak tolong, mati masuk surga toh. Kalau Tuhan nggak tolong, istrimu pergi. Kalau Tuhan nggak tolong, kamu masuk penjara. Kalau Tuhan nggak tolong, anakmu masuk penjara. Iya, kalau aku nggak apa-apa asal jangan anakku. Pokoknya andai kata Tuhan nggak tolong. Kalau Tuhan nggak tolong, berarti memang kami harus melaluinya. Dan aku akan tetap mengasihimu Tuhan. Begitu kamu ngomong itu, begitu hatimu sepakat dengan mulutmu, kamu ngomong itu, saya jamin Tuhan tolong. Kalau Tuhan nggak tolong pun, kayak saya jamin Tuhan nggak tolong pun. Lihat ya, begitu kamu sampai sini, nanti Tuhan bisa ada sesuatu yang indah di sini. Wah, saya dibelokin sama Tuhan berkali-kali ya. Dibelokin sama Tuhan. Kelihatannya jelek. Kalau saya nggak mengalami yang jelek itu, saya nggak di Eropa hari ini. Ya, dan kami hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan pelihara. Kalau kami nggak melalui yang jelek itu, anak saya nggak mungkin bisa 4 bahasa, 5 bahasa. Kalau saya tidak melewati masa-masa yang tidak baik ini, anak saya nggak mungkin prihatin hidupnya. Anak saya itu nggak usah suruh saya belajar, dia bisa 5 bahasa ya. Sekarang lagi belajar bahasa Mandarin malah. Ya, kebetulan kami ada nginjili orang dari Cungko, dia bisa bahasa Inggris. Jadi sekarang ngajari anak saya. Sekarang anak saya bahasa Mandarin udah mulai lancar. Bisa inisiatif sendiri. Kenapa? Karena dia lihat perjuangan kami. Tuhan turut bekerja. Bahkan dalam hal yang buruk sekalipun loh. Dalam hal yang buruk sekalipun Tuhan bekerja. Masalahnya kan kita nggak berani ngucap. Kalau Tuhan nggak tolong pun Tuhan. Kalau sampai nggak lolos pun Tuhan. Pokoknya aku tetap akan ikut Tuhan Yesus, aku akan tetap pegang erat-erat kaki Tuhan Yesus, sekalipun aku harus masuk penjara, sekalipun aku harus berpisah, sekalipun harus begini, sekalipun harus mati, sekalipun dokter sudah bilang vonis mati. Apa masalahmu yang paling berat? Kalau Tuhan nggak tolong, ucapkan dalam hati sepakat denganmu. Kalau imanmu itu loh sepakat. Masalahnya kamu nggak bisa diam, nggak bisa tenang, sehingga imanmu nggak sepakat dengan mulutmu, hatimu nggak sepakat dengan mulutmu. Begitu kamu sepakat dengan mulutmu, kamu bilang sekalipun Tuhan tidak tolong, aku akan tetap mengasihi Tuhan. Saat itu kamu bisa diam, kamu bisa tenang, dan kamu bisa berdoa. Saya sudah ngelewatin dua-duanya, saat nggak bisa dan saat bisa. Saat bisa itu gampang. Kenapa? Karena saya udah nggak punya pertolongan lagi. Saya sudah tahu saya sudah mati, tamat. Makanya saya udah bilang, saya cuma mengasihi Tuhan karena apa? Saya punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Hidup saya beres semua sama Tuhan. Saya memang mengasihi Tuhan. Tapi ada saatnya saya nggak bisa. Kenapa? Saat saya punya keinginan yang lain. Saya nggak punya keinginan yang lain. Saya dikendalikan oleh keinginan saya. Saya nggak bisa bilang sepakat mulut dengan hati. Akhirnya apa? Nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Apalagi berdoa. Gitu ya. Jadi responnya apa? Seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Sekalipun Tuhan nggak tolong kami, ya itu. Setelah itu udah tenang, bisa diam, bisa tenang. Setelah itu Anda berdoa. Waktu berdoa, Anda akan dapat wahyu, akan dapat wangsit. Puasalah 24 jam, makan cuma sekali. Kalau perlu 3 hari 3 malam puasa. Kalau masalahnya begitu berat, bagi Anda berat. Saat itu Tuhan akan kasih wahyu buat Anda, sehingga Anda harus apa? Harus begini, udah harus jalanin memang. Dan semua pencobaan itu ada usianya ya. 5 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pasti selesai. Masalahnya Anda selesai dalam kemenangan, apa selesai tambah terpuruk? Itu dari respon Anda yang benar. Kalau begitu respon Anda bilang, sekalipun Tuhan nggak tolong, aku akan tetap mengasihi Tuhan. Aku akan hidup mengasihi dalam agape Tuhan, dan aku akan tetap mencintai firman-Mu, logos, dan logos itu jadi rema itu jadi iman. Akhirnya malah saudara bilang, dalam nama Yesus pencobaan pergi. Dalam nama Yesus itu debt collector pergi. Dalam nama Yesus suamiku pulang. Dalam nama Yesus sembuh. Oh, itu beneran sembuh ya.
Itu saya nggak klinik-klinik. Anda mau jelaskan secara psikologis pun itu mudah banget. Sugesti itu bisa menyembuhkan Anda. Anda jangan usah bilang cerita Tuhan Yesus dulu deh. Sugesti aja bisa menyembuhkan Anda loh. Jangan nama Yesus yang penuh kuasa. Sugesti saja bisa bikin Anda jalan loh. Itu kan psikologis banget. Bisa dijelaskan secara ilmiah banget. Apalagi kalau Anda sama Tuhan Yesus yang nama segala nama yang memang benar-benar punya kuasa. Masalahnya kan kamu nggak tenang. Kamu bersuruh kepada siapa? Tadi Pak HM bagus ya. Masalahnya kamu bersuruhnya kepada siapa nih? Harapanmu sama siapa? Tadi responmu sama siapa, Bu? Maksudnya harapanmu sama siapa? Kalau harapanmu sama psikiater, sama psikologis, sama yang begitu-begitu ya, kamu akan sia-sia pengharapanmu. Kalau pengharapan sama Tuhan Yesus, sungguh pengharapanmu itu tidak akan mengecewakan. Sekalipun kamu harus melewati lembah kekelaman. Indah ya. Tuhan adalah gembalaku. Ya, katakan kekurangan aku. Sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Kalau memang harus melewati lembah kekelaman, kan kamu sama Tuhan Yesus toh. Gadanya dan tongkatnya yang lindungin kamu. Jadi jalanin aja, nikmatin lembah kekelaman itu. Walaupun sedikit gemetar, sedikit takut, tiap hari orang datang debt collector, tiba-tiba suamimu marah-marah gamperin kamu, tiba-tiba kabur sama wewe gombel. Sekalipun kamu lewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sampai itu lewat. Lembah kekelaman itu ada putusnya. Berhenti, kita lewat. Masuk ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Jadi responmu apa? Harus seperti Sadrah Mesah Abednego. Iman dan percaya bahwa kalaupun Tuhan nggak tolong kamu, ya, ada Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam keburukan untuk mendatangkan kebaikan. Nggak apa-apa, harus masuk penjara, nggak apa-apa, nikmati. Siapa tahu di penjara kamu ketemu sama bos kaya yang mau modalin kamu. Oh, kalau sampai di bawah gombel, siapa tahu nanti malah suamimu jadi bertobat. Banyak ya, saya menyaksikan suami-suami yang akhirnya sujud nyembah istrinya, habis di bawah gombel, dan malah keluarganya jadi indah semua. Banyak orang-orang yang sakit disembuhkan, malah dia akhirnya bisa jadi lebih luar biasa. Banyak orang-orang yang harus kehilangan anggota keluarganya karena kematian, karena Tuhan tidak sembuhkan. Ya, tetapi akhirnya keluarga itu bisa bersatu. Tadinya sudah mau bubar suami istri, tapi ada harga yang harus dibayar. Semua itu, ya, semua pencobaan itu datangnya dari kita sendiri, dari kita yang nggak disiplin, dari kita yang runyam, dari kita yang ruwet. Tapi sembuhnya pun dari kita sendiri. Itu Tuhan udah kasih kita jerit sama Tuhan. Diamlah, tenanglah, 1 Petrus 4 ayat 7 ya, supaya kamu dapat berdoa. Masalahnya kita nggak mau berdoa. Nah, itu respon yang benar. Jadi respon yang benar adalah kesimpulannya, ya, saudara bilang sama Tuhan, sekalipun Tuhan nggak tolong sama aku, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, sekalipun aku harus melewatinya, sekalipun aku harus melewati alam maut, ya, tali-tali alam maut tidak akan bisa melilit aku lepas karena Tuhan tolong aku. Gitu responnya. Kalau saudara bisa sampai ke titik itu, pencobaan itu, saudara akan segera lepas dari pencobaan. Ngomongnya enak gak? Gampang, serius. Yang bikin gak gampang, yang bikin susah apa? Karena saudara gak percaya kalau Tuhan bisa lepaskan kamu. Kalau saudara sudah bangkrut pun Tuhan bisa angkat lagi. Kalau saudara bisa masuk penjara pun Tuhan bisa berikan semua kebaikan itu. Kalau saudara sampai celaka pun Tuhan bisa loloskan, bisa bikin sesuatu yang di luar nalarmu, karena kamu kan nggak percaya, kan? Jadi percaya, sepakat dengan mulutmu, serahkan sehingga kamu bisa tenang, bisa diam, bisa tenang, bisa berdoa. Itu ya responnya ya, yang paling benar ya, nggak ada cara lain supaya kamu bisa diam, tenang, dan waktu kamu berdoa, tiba-tiba kamu diberi hikmat. Ternyata masalahnya gampang banget ya. Saya yakin kok Abun itu tadi dalam keputusasaannya tadi, dalam keruwetannya tadi ngasih makan 500-800 orang itu banyak ya. Dulu saya bayangin, dulu saya di Palembang anak buah saya 500. Waktu saya di Bali saya punya anak buah itu sekitar 300. Saya kebayangin 800 seperti apa. Saya paling pernah punya anak buah itu 500 paling banyak. Itu sudah segitu ruwetnya, ini 800 saudara ya. Ya saya belum sebesar Ko Abun, tetapi saya tahu, saya ajar ruwetnya saya tahu, apalagi Ko Abun. Tetapi waktu itu ya saya tahu ruwetnya itu.
pengharapannya kau pun sama-sama Tuhan. Dan itu akan terus ulang ya. Semua masalah-masalah itu akan berulang, pencobaan-pencobaan diulang. Mengapa pencobaannya diulang? Ya karena kita keinginannya sama bolak-balik. Makanya pencobaannya sama terus. Coba kalau kamu punya ini yang berbeda, ya pencobaannya beda. Karena kita selalu jatuh itu banyak sama ya, makanya kita mencoba diulang-ulang terus sampai kita keinginannya kita kontrol, kendalikan keinginanmu. Maka kita nggak akan masuk dalam pencobaan. Tetapi kita sudah kendalikan keinginan pun ada selalu yang kisi-kisi yang kita belum kendalikan. Makanya selalu penuh dengan Roh Kudus. Hiduplah selalu di dalam rema, di dalam agapeku, di dalam kasihku. Maka firmanku ada tinggal di dalam kamu, remaku ada dalam kamu. Kalau kamu punya rema, kamu punya iman. Dan kamu bilang sama gunung ini beranjak, gunung ini beranjak. Gunung apa? Gunung masalah dalam hidupmu kan? Kan Yesus kan lagi ngomong di depan orang banyak. Walaupun secara real itu pernah terjadi, orang mindahin gunung ya. Secara real pernah terjadi, tetapi itu Yesus lagi cerita metafora, ngomong sama orang banyak. Kepada orang banyak, Yesus selalu cerita metafora. Kalau kamu punya iman sebiji sawi, kamu pindah. Kamu bilang sama gunung ini beranjak, maka gunung ini beranjak. Masalahmu pindah, beranjak. Masalahnya kan kamu nggak mau punya itu, ya kan? Begitu. Haleluya, amin. Luar biasa. Kiranya firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Rema dari Tuhan Yesus yang akan memimpin kamu, menuntun kamu. Rema dari Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan hidupmu. Rema dari Tuhan Yesus yang akan memulihkan pernikahanmu. Rema dari Tuhan Yesus memulihkan usahamu. Rema dari Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan tulang-tulangmu. Rema dari Tuhan Yesus yang akan memberikan engkau pengharapan yang benar, keinginan yang benar di dalam Tuhan Yesus, dan memberikan kepada kamu keluarga yang benar. Dalam nama Yesus Kristus, amin.